Pengertian fintech. Financial Technology atau fintech merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang menggabungkan teknologi digital dengan layanan finansial untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan akses, serta kecepatan transaksi. Fintech hadir sebagai solusi atas keterbatasan layanan keuangan tradisional seperti perbankan, dengan menawarkan berbagai layanan seperti pembayaran digital, pinjaman online, investasi, dan asuransi berbasis teknologi. Baik, selanjutnya yaitu jenis fintech. Kasus yang dibahas dalam penelitian ini termasuk dalam kategori peer-to-peer lending atau P2P lending, yaitu suatu platform digital yang mempertemukan secara langsung antara pihak pemberi pinjaman atau lender dan pihak penerima pinjaman atau borrower. Dalam sistem ini, proses pinjaman dilakukan tanpa melalui lembaga perbankan, sehingga seluruh transaksi berlangsung secara online dengan prosedur yang relatif cepat dan sederhana. Selanjutnya, model bisnis fintech. Model bisnis P2P lending pada dasarnya adalah sebagai perantara yang menghubungkan lender dan borrower. Melalui platform digital, perusahaan fintech tidak menghimpun dana seperti bank, melainkan hanya menyediakan layanan teknologi dan memperoleh keuntungan dari biaya administrasi atau komisi transaksi. Oleh karena itu, fintech jenis ini sering dikategorikan sebagai bagian dari shadow banking karena beroperasi di luar sistem perbankan tradisional dan tidak memiliki regulasi seketat bank. Selanjutnya, kronologi kasus. Kasus pinjaman online ilegal umumnya bermula dari kemudahan akses yang ditawarkan kepada masyarakat, di mana pengguna hanya perlu mengunduh aplikasi dan mengisi data pribadi untuk mendapatkan pinjaman dalam waktu singkat. Setelah dana dicairkan, pengguna seringkali dihadapkan pada bunga dan denda yang sangat tinggi serta tidak transparan. Ketika terjadi keterlambatan pembayaran, pihak penyedia pinjaman melakukan penagihan dengan cara yang tidak etis, seperti menyebarkan data pribadi, menghubungkan kontak di ponsel pengguna hingga melakukan intimidasi. Selanjutnya, permasalahan utama. Permasalahan utama dalam kasus ini terletak pada kurangnya transparansi dalam penetapan bunga dan biaya tambahan, serta adanya penyalahgunaan data pribadi pengguna. Selain itu, banyak perusahaan fintech yang beroperasi tanpa izin resmi sehingga tidak berada di bawah pengawasan regulator seperti otoritas jasa keuangan. Hal ini menyebabkan konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Selanjutnya, penyebab kasus. Kasus ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain kemudahan akses yang terlalu tinggi sehingga masyarakat dengan mudah tergiur, rendahnya literasi keuangan yang membuat pengguna tidak memahami risiko, serta perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan regulasi. Selain itu, adanya praktik shadow banking yang lemahnya sistem keamanan data turut memperparah kondisi sehingga membuka peluang terjadinya cybercrime dan menyalahgunakan informasi pribadi. Analisis konvensional. Dalam perspektif konvensional, fintech pada dasarnya merupakan investasi yang positif karena mampu meningkatkan inklusif keuangan dan memberikan akses kepada masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank. Namun, permasalahan yang muncul bukan berasal dari konsep fintech itu sendiri, melainkan dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab serta lemahnya pengawasan dari regulator. Selanjutnya, dampak kasus. Dampak dari kasus ini sangat luas, mulai dari kerugian finansial yang dialami masyarakat, tekanan psikologi akibat teror, penagihan, hingga kebocoran data pribadi yang dapat disalahgunakan. Selain itu, kasus ini juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri fintech secara keseluruhan, termasuk perusahaan fintech yang legal dan terpercaya. Selanjutnya, kebijakan regulator. Sebagai regulator, langkah yang perlu diambil adalah memperketat proses perizinan dan memastikan seluruh fintech terdaftar secara resmi. Selain itu, perlu dilakukan pembatasan bunga dan biaya, peningkatan perlindungan data pribadi, serta edukasi kepada masyarakat mengenai risiko pinjaman online. Kerjasama dengan instansi terkait juga diperlukan untuk memblokir aplikasi ilegal dan menindak pelaku kejahatan digital. Terakhir, kesimpulan, fintech P2P lending merupakan inovasi yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat. Namun, tanpa regulasi yang kuat dan pengawasan yang ketat, fintech dapat disalahgunakan untuk menimbulkan berbagai permasalahan. Oleh karena itu,
diperlukan keseimbangan antara inovasi dan regulasi agar manfaat vintage dapat dirasakan secara optimal tanpa merugikan masyarakat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.